Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. yang budiman, selamat siang, selamat datang di ruang podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bersama saya Yayan Khairul Anwar. Hari ini kita akan berbicara tentang fikih udhiyah atau fikih penyembelihan. Oke. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang beliau pun adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, juga seorang praktisi di bidang penyembelihan, yaitu Bapak Kiai Mahbub. Selamat siang Pak Kiai. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini sebentar lagi kita akan masuk Hari Raya Idul Adha. Mungkin ya sekitar 2 minggu atau bahkan kurang. Nah, di mana kita tahu bahwa ada beberapa syariat Islam yang sangat dianjurkan kita lakukan ketika Idul Adha itu datang. Yang pertama adalah adanya saum sunnah ya, saum Arafah. Kemudian ada satu amalan yang sangat dicintai Allah yang harus kita lakukan ketika kita punya kemampuan di Idul Adha ini, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini sesuai dengan sabda Rasul. Kata Rasul, ma amila adamiyun min yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dammi. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari ini kecuali dari penyembelihan hewan kurban. Nah, terkait dengan ini tentu ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum terkait dengan penyembelihan yang kita sebut dengan fikih udhiyah. Nah, mungkin Pak Kiai, apa saja poin-poin yang harus kita pahami terkait fikih udhiyah tersebut? Oke, terima kasih Pak Ustadz Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal penyembelihan ini, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi dalam ibadah udhiyah ini kita bicarakan 3 hal. Pertama, rukun penyembelihan. Yang kedua, teknis penyembelihan. Dan yang ketiga adalah ihsan ya? Atau akhlak kepada hewan kurban, kepada binatang yang akan kita sembelih. Ya, alhamdulillah. Jadi pemirsa, kita hari ini akan mendapatkan ilmu terkait pertama tadi terkait dengan rukun penyembelihan, yang kedua terkait dengan teknis penyembelihan, dan yang ketiga terkait dengan etika menyembelih atau ihsan. Baik, mangga Pak Kiai, bagaimana hal-hal yang terkait dengan syarat atau rukun penyembelihan itu? Oke, ada 3 hal yang dibicarakan oleh para ulama dalam rukun penyembelihan ini dan mereka sudah sepakat. Pertama, orang yang menyembelihnya harus muslim. Kemudian yang kedua, binatang yang disembelihnya harus hidup. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelihnya harus tajam, dibikin dari baja, dari besi, atau dari batu. Tidak dibenarkan alatnya dibikin dari tulang atau gigi sekalipun itu tajam. Ya, baik Pak Kiai, tadi kata Pak Kiai di antara kriteria hewan yang boleh disembelih itu adalah yang halal ya. Oh, yang halal itu kan banyak, termasuk kelinci, ayam, segala macam. Tapi ada nggak kriteria khusus yang ditunjukkan oleh hadis bahwa untuk binatang kurban ini binatangnya jenis-jenis tertentu? Ada. Sesuai dengan contoh Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang beliau sembelih itu adalah al-ghanam atau disebut dengan domba, kambing, dan binatang sejenis itu.
sapi atau unta. Rasul pada saat itu tidak menyembelih burung, padahal burung pada saat itu banyak dan hidup pada saat itu. Itu mungkin hal tersebut kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh, jadi terkait dengan pendapat sebagian minoritas yang katanya kita dituntut berkurban dengan apa saja, gitu ya, termasuk ada asar Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setiap kali datang hari raya Idul Adha beliau menyembelih 10 ekor ayam. Nah, itu gimana itu? Itu mungkin itu fikih pribadi Ibnu Abbas. Fikih pribadi ya. Sebab aspek penekanannya kepada semangat untuk mengeluarkan berkurban, mengeluarkan darah. Iya, berkurbannya. Beliau mengatakan seperti itu. Adapun untuk yang sudah kesepakatan para ulama, teman-temannya Ibnu Abbas pada saat itu pun baik Pak Kiai, itu tadi ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan teknis penyembelihan itu bagaimana? Teknis menyembelih yang baik itu harus seperti apa? Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Dalam hal teknis penyembelihan ini ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, binatang sebelum disembelih. Yang kedua, binatang ketika disembelih. Dan yang ketiga, binatang setelah disembelih. Penyembelihan ini erat hubungannya dengan akhlak yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama makhluk Tuhan. Sebab nyawanya cuma satu, binatang satu, manusia satu. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah memberikan kasih sayang kepada hewan yang akan disembelih ketika akan melepas nyawanya. Disebutnya itu wal yurih dabihata. Dan bikin tenanglah binatang ketika dia akan melepas nyawanya. Jadi secara umum teknis penyembelihan itu seperti apa? Ya, oleh karena itu maka yang diajarkan oleh para ulama dalam hal ihsan, pertama, apabila binatang yang akan disembelih harus dikasih makan yang kenyang, dikasih minum yang kenyang sebelum dilakukan penyembelihan. Jadi jauh hari sebelumnya atau 2 jam sebelumnya si binatang tersebut dikasih makan yang kenyang dan dikasih minum yang kenyang, ditaruh di tempat yang khusus bareng-bareng dengan temannya yang akan disembelih. Itu yang pertama. Setelah itu langkah berikutnya, binatang yang akan disembelih dibawa oleh si orang yang menyembelih, diikat dalam sebuah patok yang sudah disiapkan oleh panitia, bahwa patok itu adalah tempat penyembelihan. Diikat kuat-kuat lehernya, demikian juga kakinya. Dan dalam teori penyembelihan, ikatan lehernya dikebawahkan, begitu, agak menjongkok. Mengapa dikebawahkan? Supaya si sapi tenaganya menjadi lemah ya, menjadi lemah dan mudah untuk dibalikan atau ditidurkan, sangat mudah. Kalau dia si lehernya di atas tengah susah untuk dibalikan. Oh, berarti tali lehernya itu harus dibikin pendek ya? Dibikin pendek. Ya, dia merunduk. Betul ya. Dibikin pendek, si patoknya harus kuat, harus kokoh, talinya harus pendek. Jangan sampai patok ini tidak kokoh. Itu berbahaya kalau patok tidak kokoh, akan lepas dan sapi ngamuk. Oh iya. Itu berbahaya sekali. Nah, setelah kira-kira dipersiapkan dengan matang, patoknya kuat dan sapinya sudah diikat, baru kemudian ditidurkan. Itu teknis perobohan sapinya itu sendiri gimana itu? Teknis perobohannya panitia sudah mempelajari hal ini biasanya. Dibikin sedemikian rupa supaya si sapi tidak cacat, tidak sakit. Ada beberapa teknis tali menali yang berhubungan dengan teknis perobohan ini. Bahkan sekarang sudah ada yang terbuat dari besi itu betul. Tinggal dirobohkan, dimasukkan, diikat, dirobohkan. Lebih praktis dan lebih membantu sapi tidak sakit. Senang ya. Iya. Nah,
Setelah si sapi roboh, para ulama menganjurkan agar si sapi ini dihadapkan ke kiblat. Ke kiblat ya. Ke kiblat dihadapkan. Itu di bagian dari sunnah yang dilakukan dalam udhiyah. Nah, setelah menghadap ke kiblat, kemudian orang yang menyembelihnya mendekati dengan menyiapkan apa? Golok yang tajam. Dalam ihsan terhadap binatang yang akan disembelih, si golok ini tidak boleh diteng-teng, sehingga kelihatan oleh sapi yang akan disembelih dan oleh teman-teman sapi yang lain. Bahkan Rasul menganjurkan ketika golok ini akan ditajamkan, tidak boleh di hadapan sapi, tetapi harus di belakang sapi. Oh, di belakang ya. Jangan sampai matanya melihat bahwa si pelaku akan menyembelih dia. Itu berhubungan dengan ihsan kepada binatang yang disembelih. Dia harus sembunyi. Rasul itu mengatakan dalam teks hadisnya, khawatir saya salah dibacakan ini. Amaro Rasulullah SAW bihadis safari wa antuwaro anil bahaim. Rasul memerintahkan untuk menajamkan pedangnya, menajamkan goloknya, pisaunya, dan wa antuwaro anil bahaim, disembunyikan di belakang binatang yang Jadi Rasul sangat menjaga sedemikian rupa akhlak kepada binatang, bahkan yang bersangkutan akan meregang nyawa. Jadi bagusnya letak antara tempat penyembelihan dengan binatang-binatang yang akan disembelih itu agak berjauhan ya. Betul. Atau Betul. mungkin pakai sekat ya. Pakai sekat. Bisa di kota kan sudah tempatnya sudah sempit, biasanya dihalangin pakai kain agar si mata sapi tidak tembus kepada temannya yang akan disembelih. Iya. Itu biasa. Terus ini Pak Kiai ini pas tadi kan itu sebelum disembelih ya. Betul. Kemudian bagaimana teknis penyembelihan pada saat dilakukan penyembelihan, apa saja yang harus dilakukan? Para ulama menjelaskan, apabila akan dilakukan, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah tajamkan pisaunya. Harus betul-betul tajam, dan hukumnya ini wajib menajamkan pisau itu. Rasul mengatakan wajib untuk menajamkan wal yuhidda menggunakan fi'il amar ya. Wajib itu menggunakan fi'il amar. Mengapa begitu? Jangan sampai si binatang merasa sakit ketika disembelih. Oh iya. Sebab kalau alatnya tumpul, bisa saja si binatang ini mati. Tetap matinya dengan sakit, dan kemungkinan matinya bukan karena terputusnya urat nadi atau urat tenggorokan sapi, tapi karena memang sakitnya tahan penderitaan yang lama. Iya. Bahkan ini tidak jarang Pak Kiai ini jadi faktor kegagalan ya. Faktor kegagalan banyak dalam penyembelihan. Betul. Ya? Makanya UIN Bandung melakukan pelatihan seperti bagus sekali, mantap sekali, ini bagus. Ada namanya apa? Zuleha ya? Zuleha, juru sembelih halal. Juru sembelih halal ya? Iya, juru sembelih halal. Iya. Baik Pak Kiai, tadi di teknis penyembelihan itu kadang ada orang yang suka ngukur itu ya. Betul. Bagaimana posisi si golok itu diletakkan ya? Gimana tuh? Oke. Dalam ilmu penyembelihan Pak Ustadz, setelah si orang yang akan melakukan penyembelihan menajamkan pisaunya, setelah betul dan posisi si sapi sudah terlentang siap untuk disembelih, orang yang akan menyembelih ini tidak sendirian melakukan penyembelihan, harus dibantu oleh orang lain, sebab sapi itu binatang yang gagah, tenaganya besar, dan kulitnya kuat ya, tebal. Oleh karena itu yang membantunya berada di depan dia, posisinya udah menghadap kiblat, di depan kepala sapi. Seorang berada di depan kepala sapi, seorang berada di belakang orang yang menyembelih ya. Yang berada di depan kepala sapi dia memegang tanduknya. Oh iya. Dikebawahkan
kepala sapi ditengadahkan, agak dibalik ke agak atas. ke atas kan, Oh iya, iya. sehingga kelihatan Kerongkongannya ya. balikan. Ini kan tidak mungkin dilakukan oleh penyembelih, sebab Iya, dia iya. membawa golok. Iya, fokus penyembelih ke penyembelih itu golok aja ya. ahli dalam menyembelih saja. Adapun untuk memegang tanduk itu orang lain yang bertenaga. Tenaganya juga harus besar. Tenaga. Kemudian orang lain yang sebelahnya lagi di belakang yang menyembelih menarik gelambirnya. Gelambir ini ya. ini. Sebab kalau tidak ditarik gelambirnya, si sapi akan lama. Oh iya. Sangat susah. Kata orang Sunda gunyal-ganyal ya. Lihat Pak gitu, Iya. Pak, lihat ke gunyal-ganyal gitu. Kalau manteng cepet. Nah, oleh karena harus mantap, harus Iya. keras gitu ya. Dengan maksud si pisaunya tajam dan cepat untuk matinya. Nah, para ulama mengatakan 1 kali sayatan. 1 kali saya. Ya, 1 kali sayatan. Sayatannya ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Berarti itu ada teknisnya menyayat atau teknisnya memotong. Kalau dari atas ke bawah, berarti posisi yang nempel ke leher sapi itu ujung golok. Ujung golok ya. Ujung golok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari bawah ke atas ditarik, berarti yang menempel itu pangkal ya. Pangkal golok. Iya. Teknisnya. Sementara ukurannya tadi ada ukuran itu. Ya. Oleh karena itu si waktu dalam 1 sayatan kalau tidak tajam, sangat tidak mungkin, dan pasti si sapi akan merasa kesakitan. Jadi kurang baik kalau diulang-ulang gitu-gitu ya. Tidak baik, sehingga kayak apa menyembelih kayak begitu tidak baik itu, tidak baik. Memang hasilnya tidak haram, tapi itu tidak Ya, ihsan. terus ini Pak Kiai, itu yang menentukan sah atau tidaknya hewan yang disembelih itu kan ada kriterianya juga, mungkin dari para ulama. Urat apa saja itu yang harus terputus? Betul. Yang pertama itu tadi Pak Ustadz, itu ukurannya berapa? Apakah ukurannya itu dekat ke badan, ya, dekat ke leher, atau ya, bagaimana? Atau di tengah-tengah? Nah, biasanya pengalaman orang tua dulu, tapi memang itu berdasarkan para ulama yang telah dilakukan, mereka itu mengukurnya sejengkal dari kerongkongan. Oh, kerongkongan ya? Iya, sejengkal bawah. Iya. Jadi kayaknya sejengkal dari kerongkongan berarti dekat. Ya dekat sejengkal aja, Yeah. Di sini adanya letaknya urat yang akan diputus, yaitu yang disebut mari dan hulkum dan wadajan. Oh, iya. Hulkum itu adalah saluran napas atau tenggorokan, sedangkan mari adalah saluran makan, sedangkan wadajan adalah 2 urat yang ada di kiri dan di kanan sebagai saluran darah yang menghubungkan dari jantung ke tubuh dan dari tubuh ke jantung. Yang disebut dalam kedokteran itu adalah apa itu? Arteria dan vena. Iya. Ini ada juga kan kasus ini, Pak Kiai ini. Hukum dan marinya sudah terpotong, tapi Betul. kok matanya nggak merem-merem gitu ya? Mungkin wadajannya itu kan yang belum terputus atau apa? Iya. Oleh karena itu, di sini letak fikihnya, letak perbedaan pendapatnya para ulama. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i berbeda pendapat. Dalam hal keempat urat yang diputus ini, apakah harus semuanya terputus? Hulkum, mari, wadajan, 2 wadajan harus terputus, atau cukup 3 saja, atau cukup 2 saja? Begitu. Kesepakatan para ulama yang harus terputus itu adalah mari dan hulkum, yaitu saluran pernapasan, saluran tenggorokan, dan saluran makan. Adapun urat darah itu menganjurkan, sangat sunnah dianjurkan untuk putus kiri kanan. Mengapa sangat sunnah dianjurkan? Sebab hubungannya dengan cepat mati dan tidaknya si hewan. Iya. Jangan sampai sudah terputus tenggorokan, tapi hewannya masih hidup bolot-bolot. Iya, masih itu ada. darahnya belum terbuang. Oh, iya. Nah,
Bagaimana kalau pisau sudah diangkat? Iya, itu jadi Pisau sudah masalah ya. diangkat, padahal urat Wadajannya. wadajan kiri kanannya belum terputus. Para ulama ahli menyembelih mengatakan diputuskan saja. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Diambil lagi. Diambil goloknya dan diputuskan urat Wadajannya kiri ya. dan kanannya. Seret, kemudian seret. Sebab itu dikatakan berbuat ihsan kepada binatang seperti itu. Jadi tidak berpengaruh terhadap keabsahan penyembelihan Tidak ya. berpengaruh. Tetap binatang sembelihannya menjadi sah dan halal. Iya. Oke. Ya, pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sangat lebar dan banyak manfaatnya untuk kita. Ini terkait dengan fikih udhiyah, mulai tadi rukun penyembelihan, Teknis ya. kemudian teknis penyembelihan, dan apa saja yang harus kita lakukan terhadap hewan, baik itu sebelum kita melakukan penyembelihan, kemudian pada saat melakukan penyembelihan, dan sesudah melaksanakan penyembelihan. Ini terima kasih sekali lagi Pak Kiai, ini sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah, semoga kita bisa mengamalkannya, kita menjadi juru sembelih syar'i ya, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang terdapat di dalam hadis tadi. Sekali lagi pemirsa yang budiman, mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Saya atas nama host pada saat ini mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak tepat, yang benar dari Allah, yang salah mungkin dari diri saya sendiri. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.